Awal kisah dibuka dengan suasana genting, saat seorang pemuda bernama lengkap Suliwa diperebutkan oleh para pendekar sakti. Ia diyakini sebagai keturunan Dewa Batara, meskipun sejatinya ia hanyalah manusia biasa. Karena pertarungan memperebutkan dirinya kian sengit, Suliwa hanya mampu menyaksikan dari kejauhan dengan hati cemas. Citra Gencing, salah satu pendekar wanita, mencoba membawanya kabur. Namun usaha itu gagal karena suara bentrokan mereka menarik perhatian pendekar lainnya seperti Ki Paron Wajah, Ki Brangas, Ganggadara, dan banyak lagi yang turut datang satu persatu. Dalam keputusasaan, Suliwa pun bersila dan bermeditasi, berharap ada sosok bijak yang bersedia menolongnya. Para pendekar kemudian sepakat untuk merayu Suliwa dengan kata-kata manis agar mau ikut bersama mereka. Di saat itulah, Citra Gencing mengusulkan cara paling adil, pertarungan di antara mereka, karena jalan yang ditempuh sudah melenceng dari nalar. Pertarungan pun dimulai. Di tengah keributan itu, muncul sosok tua dengan 8 lengan, seorang pendekar sakti yang tak disangka. Kalian juga menginginkan anak muda itu, kakek-kakek Jompo? Dia akan saya angkat sebagai murid. Tidak seperti kalian yang mau membunuhnya. Tidak usah basa-basi, kakek Jompo. Siapapun tahu kalian menginginkan obat awet muda itu, agar kalian bisa tetap menguasai jagat persilatan di tanah Jawa ini. Terserah penilaianmu. Bagaimanapun, keselamatan tabib muda itu menjadi tanggung jawab saya. Bukan cuma kamu, Pak Haron. Aku lebih bertanggung jawab pada Suliwa. Karena orang tuanya adalah sahabatku, bahkan masih termasuk kerabat dekatku. Begini saja. Karena kita semua menginginkan anak itu. Maka, saya kira cukup adil kalau kita tanyakan langsung pada yang bersangkutan. Dia mau ikut siapa? Setuju? Tapi sebagai pendekar, kita harus menghormati sebuah kesepakatan. Kalau tawaran Kang Sadewa sudah kita sepakati, siapapun yang dipilih Suliwa, dialah yang berhak atas anak itu. Siapapun tidak boleh menentangnya. Setuju. Suliwa, percayalah, saya akan mengangkatmu menjadi murid. Aku akan menjadikanmu jago dari segala jago. Aku akan perlihatkan kepadamu kenikmatan hidup, Suliwa. Keindahan wanita yang jarang dimiliki orang lain. Apalagi oleh kakek-kakek Jompo ini. Suliwa. Aku Citra Genjik. Satu-satunya yang secara jujur mau menyelamatkan hidupmu. Ikutlah bersamaku. Kenapa kita tolong mengikuti gagasan banci dari orang Jompo itu? Kita kaum pendekar. Selesaikan saja secara pendekar. Keluarkan senjata. Dan kesaktian kita. Tarung. Siapa yang menang, dia yang berhak atas diri Suliwa. Siapa takut? Saya tidak pernah menghindari tantangan. Silakan. Siapa yang mau maju lebih dulu? Kita bertarung bebas. Semua adalah musuh. Kalian tidak usah berlagak sebagai satu kelompok. Aku tahu, kalian bukan satu kelompok perguruan. Sudah, jangan banyak mulut. Aku Ki Brangas. Aku menantang kalian semua. Ayo.
Rupanya manusia-manusia jompo ini juga menginginkan kesaktian tabib Buddha itu. Jangan banyak mulut sudah Mani. Kau pun mau dia juga bukan? Ikuti saja aturan mainnya. Kita bertarung sampai tinggal satu yang menang. Dan dialah yang berhak atas tabib muda. Oh, mainan menarik. Mengingatkan masa kecil. Main pedang-pedangan. Aku ikut. Di tengah hutan yang menjadi ajang pertempuran itu, Prabu Anglingdarma kebetulan melintas. Ia terkejut menyaksikan para pendekar bertarung dengan brutal demi merebut seorang pemuda tak bersalah. Dengan langkah tegas, ia masuk ke tengah arena dan menegur mereka semua dengan kata-kata tajam. Ia menyinggung kesombongan para pendekar, bahkan kepada situa sakti bernama Sudomanik. Prabu berkata, kesombonganku tak sebanding dengan ilmu yang kau pamerkan. Tersinggung, Sudomanik menyerangnya dengan tongkat kayu, namun Prabu dengan mudah mengalahkannya. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia busuk seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Siapa sebenarnya dia? Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Keparat! Sombong kamu! Giliran Ganggadara maju. Ia memperagakan jurus-jurus andalannya. Namun Prabu hanya tertawa dan mulai menirukan semua gerakannya, menunjukkan bahwa ia dapat menguasai ilmu siapapun yang dihadapinya. Bersiaplah untuk mampus. Gerakanmu cukup enteng di sana. Tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti. Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Kemudian Ki Brangas Wajah menyerang, namun Prabu hanya menyebutnya, Budek, dan langsung mengajarkan jurus milik Raden Subali yang lebih sempurna. Budek orang ini. Baik, kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Lanjut pada Kiparon Wajah, Prabu menghadapi pedangnya yang beracun. Ia dengan lihai meneliti teknik lawan dan menirukannya secara sempurna,
membuat sang pendekar kagum dan gentar sekaligus. Kiranya kiparon wajah yang terkena. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kilat. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Saya mengaku kalah, Tuan Pendekar. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan Tuan. Salah satu pendekar lain maju, menyatakan bahwa ia mengaku kagum sang pendekar di hadapannya ini menguasai jurus bernama Ajian Descendria, ilmu yang memanfaatkan kekuatan 10 indera, layaknya Hatake Kakashi dari dunia Naruto. Prabu Angling Dharma hanya tersenyum, lalu menghadapi pendekar itu dan mengalahkannya juga. Ganggadara dan Citra Gencing menyusul, namun tak ada satupun yang mampu menandingi kehebatan sang Prabu. Kalau benar-benar jantan, silakan. Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Gila, dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Benar-benar iblis. Saat giliran Citra Gencing, yang sebenarnya adalah Dewi Kenanga, ia nekat menculik Suliwa dan bersumpah akan membunuhnya bila ada yang mendekat. Namun Prabu dengan kecepatan Ajian Halimun menyelamatkan Suliwa dari cengkeraman Dewi Kenanga. Dengan pukulan tenaga dalam, Prabu melumpuhkannya dan membawa Suliwa pergi. Di tempat lain, Prabu bertanya kepada Suliwa kenapa ia diperebutkan. Suliwa menjelaskan bahwa sejak kecil ia dianggap titisan Batara Surya dan dididik untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Malam itu, karena kekagumannya pada Prabu, Suliwa memohon untuk menjadi muridnya dan mempelajari Ajian Descendria. Namun Prabu belum bisa mengajarinya langsung, lalu berjanji akan menitipkannya ke Padepokan Sugaluh tempat ia dahulu menimba Nama saya ilmu. Suliwa. Saya dukun obat biasa. Saya tinggal di goa dalam hutan 1000 bunga. Mungkin kamulah yang dianggap sementara orang sebagai titisan Batara Surya. Pantas. Saya tidak mengerti itu semua, Tuan. Saya hanyalah anak dukun obat yang diberi wasiat untuk menolong orang yang membutuhkan kesembuhan. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Pasti Tuan adalah raja dari segala pendekar. Tuan bisa memainkan semua jurus yang dimainkan oleh para pendekar sakti itu. Yang kulakukan itu namanya ilmu Descendria. Intinya meminjam pikiran dan gerakan lawan kita dengan hanya melihat. Kalau boleh tahu, Tuan dari desa mana? Aku dari Malwapati. Namaku Jaka Kelana. Oh, kata orang, Raja Malwapati yang bernama Prabu Angling Dharma adalah seorang raja yang sakti mandraguna. Bahkan patihnya pun hampir sama saktinya dengan sang Prabu. Ya, kata rakyat Malwapati memang seperti itu. Tapi aku sendiri belum pernah menyaksikannya. Maukah Tuan menerima saya sebagai murid?
Saya ingin memiliki ilmu disendria agar saya bisa menolong penduduk yang lemah. Pemegang ilmu Desandria harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat, Suliwa. Sebab ilmu itu menyerap dan menirukan jurus apapun yang kamu lihat. Tapi saat ini tidak bisa, Suliwa. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku, Mpu Mahasyura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalu. Dia bahkan mampu Sementara mengalahkan itu, pendekar-pendekar tua. di suatu gua misterius, 3 wanita cantik berdiskusi. Sang kakak menceritakan tentang seorang pemuda yang menguasai ilmu ajian Desandria. Mereka penasaran apakah pemuda itu tampan dan pantas jadi raja. Sang kakak bahkan berkata bahwa jantungnya pasti lezat untuk disantap. Ilmunya benar-benar luar biasa. Dia bahkan menguasai ilmu Desandria yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan. Jantung Keesokan yang harinya, sangat Prabu menyaksikan Suliwa mengubur jenazah para pendekar. Meski Prabu menilai mereka tak layak dikubur, Suliwa berpendapat sebaliknya, bahwa setiap manusia, seburuk apapun, berhak mendapatkan penghormatan terakhir. Prabu hanya diam, memahami kebijaksanaan pemuda itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Padepokan. Dalam perjalanan, mereka menemukan seorang wanita tergeletak. Saat sadar, wanita itu menyerang Suliwa. Prabu segera turun tangan dan membuatnya pingsan, lalu membawanya bersama mereka ke Padepokan Dia Sugalu. akan membusuk sendiri atau dimakan anjing hutan. Bagaimanapun, mereka manusia, Tuan. Sama seperti kita. Mereka berhak menerima penghormatan terakhir sebagai manusia. Kalau tidak dikubur, nanti bisa menimbulkan penyakit yang akan melanda desa ini, Tuan. Ada apa lagi, Liwa? Kelihatannya belum mati, Tuan. Kita harus menolongnya. Kubunuh kau sudah mani. Kau telah
membantai 12 saudara seperguruanku. Kau telah menghabisi semua anggota perguruan Halimun Petak. Dia menderita luka dalam yang sangat parah, Tuan. Aku melihat dia juga menderita tekanan batin yang luar biasa. Berikan obat untuk meringankan luka dalamnya, Suliwa. Apa nanti tidak akan membahayakan kita kalau dia sudah sembuh, Tuan? Sebagai tabib, tugasmu menolong orang yang terluka. Kalau nanti dia menyerang kita lagi, aku yang akan menyelesaikannya. Dia akan kita tinggal di sini, Tuan. Bagaimana kalau tubuhnya dimakan macan? Saya yakin di sini banyak binatang buasnya. Kalau begitu kita bawa dia ke Padepokan Sugalu. Mungkin guru bisa menolongnya. Naikkan dia di atas kudamu, dan kamu ikut aku. Baik, Tuan. Di Padepokan Sugaluh, Empu Mahasyura sudah mengetahui kedatangan Prabu dan bersiap menyambutnya. Saat Prabu datang bersama Suliwa dan wanita misterius, semua heran. Prabu lalu memperkenalkan Suliwa sebagai calon murid. Putri Empu Mahasyura yang bernama Parwati langsung jatuh hati pada Suliwa sejak pandangan pertama. Malam harinya, sang Empu mulai mencurigai adanya pancaran istimewa dari wanita yang dibawa Prabu. Namun istrinya tak sengaja melihat dan mulai cemburu. Bernama Pangeran Suryapati, yang melarikan diri dari kejaran prajurit Mamenang, yang ingin membunuhnya, karena memberontak kira-kira 50 tahun yang lalu. Bagaimana Tuan bisa sampai ke sana? Aku pernah menolong istrinya yang tenggelam di Sungai Sugalu ini, waktu berburu. Sejak itu kami bersahabat dengan sang empu. Ada apa, Biung? Ganti bajumu. Malu menyambut Gusti Prabu dengan pakaian seperti ini. Apa benar Gusti Prabu Angling Dharma mau berkunjung kemari, Yung? Saya benar-benar ingin melihat wajah seorang raja dari dekat. Kamu masih kecil waktu Gusti Prabu nyantrik di padepokan ayahmu. Dia sangat sayang kepadamu. Bahkan kamu sering digendongnya. Datang! Sudah datang, Yung! Grand Rakit! Selamat datang, Gusti. Maaf, tidak usah, Guru. Bagaimana keadaan semuanya? Kamu pasti Galuh Parwati. Sudah besar kamu. Cantik sekali. Seperti ibunya. Saya gembira Gusti Prabu masih mau berkunjung ke Padepokan Sugalu yang sepi dan menjemukan. Oh, oh iya. Saya lupa pernah berjanji kepadamu untuk mengajak pergi ke Malwapati.
Nanti. Pokoknya kamu pasti akan kuajak ke sana. Maaf, siapa dia, Gusti? Saya menemukan wanita ini dalam keadaan terluka tubuhnya. Tapi saya yakin, yang lebih berat adalah luka batinnya. Dan pemuda ini adalah murid saya, yang saya ingin titipkan kepada guru. Saya ikut bela sungkawa, Gusti. Begitu singkat, Gusti Setiawati menemani Gusti. Semua sudah menjadi suratan saya, Guru. Tapi ilmu aji senyawa itu adalah ilmu kebijakan yang tidak ada duanya di muka bumi ini, Gusti. Ilmu itu mampu membuat seorang manusia menjadi tahu bahwa selain dunia kita, masih ada dunia lain yang bersentuhan dengan kita. Kadangkala kita menganggap binatang itu hanyalah pelengkap kebutuhan kita. Padahal dia juga punya hak untuk hidup dan hak untuk tidak kita ganggu. Di mana saya? Kamu sekarang berada di Padepokan Sugalun ini. Saya Empu Mahasura. Dan ini... orang inilah yang membawa Nini kemari. Melihat luka yang Nini derita, Nini mengalami tekanan batin yang sangat berat. Paling tidak, Nini menyimpan dendam yang begitu mendalam. Dua-duanya. Sebelum tubuh sudah mani kucabik-cabik dan darahnya untuk keramas rambut saya, dendamku tidak akan pernah hilang. Begitu besar dendammu, Nini. Dia telah membunuh 12 saudara seperguruan saya dengan kejam. Dan dia telah merusak kesucian diri saya. Istirahat saja dulu, Nini. Tidur. Supaya pikiranmu tenang. Seorang lelaki itu lebih pantas menjadi pendekar daripada menjadi tukang obat. Itu kenapa saya mau nyantrik di padepokan ayahmu. Tapi seorang tabib juga sebuah pekerjaan yang mulia. Karena dia selalu menolong orang yang membutuhkan. Keesokan malamnya, Parwati dan Suliwa berbincang berdua. Dalam suasana santai, Parwati menyatakan cintanya dan Suliwa menerimanya. Malam pun menjadi milik mereka. Kamu sudah punya kekasih? Maaf atas pertanyaan saya. Pasti kekasihmu cantik sekali. Kenapa kamu memastikan? Kamu gagah, tampan. Dan kamulah gadis tercantik yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Saya ingin menghilangkan keresahan hati saya dengan mengembara. Sementara pemerintahan saya serahkan kepada Kakang Batik Madrim. Sebaiknya jangan terlalu berlarut-larut, Gusti. Rakyat bisa seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dan tidak bagus orang yang terlalu lama diberi kekuasaan. Bisa-bisa ingin memilikinya. Semua yang ada di dalam kedaton membuat saya selalu ingat Dinda Setiawati. Kapan Gusti meninggalkan Sugalu?
Mungkin siang ini saya titipkan Suliwa. Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru. Saya hanya menolong dia. Kalau dia mau menjadi murid guru, keputusannya ada pada guru sendiri. Iya. Keesokan paginya, wanita misterius yang ternyata bernama Nila Saroya, terbangun dan melihat orang-orang berlatih. Tiba-tiba, kenangan pahit membuatnya mengamuk dan menyerang para murid. Istri Empu Mahashura berusaha menghentikannya, namun akhirnya Empu Mahashura sendiri turun tangan karena trauma yang dialami Nila masih membekas. Dewi Sintawati, sang istri Empu, hanya bisa menahan amarah dan cemburu melihat kedekatan suaminya Kalau begitu, dengan wanita boleh lain. Saya manggil Munini. Kenapa kakak tidak menangkis? Nini kan tidak menyuruh saya untuk menangkis. Jangan bodoh. Siapapun akan menangkis kalau diserang. Saya memang belum pernah diserang orang. Kalau gitu, Jangan begitu, Galuh. Kamu harus minta maaf pada Suliwa. maafkan saya, kakak. Kau harus mampus, Sudamani. Jangan menyerang Nini. Dia bukan Sudamani. Jangan. Jangan, Galuh.
Tuan.